Kita lanjutkan pembahasan poin yang ke-18 halaman 11. Ini di kitab terjemahannya tidak tahu halaman berapa? Halaman 20. Taib, silakan disimak. Pembahasan yang berikutnya ats-tsamina asyara, sunnah yang ke-18 yang banyak dilupakan adalah arba'u raka'atin, 4 rakaat ba'da salatil jum'ati, sesudah salat Jumat, fil masjidi, dikerjakan di masjid. Jadi termasuk sunnah yang banyak dilupakan adalah salat 4 rakaat sesudah kita selesai mengerjakan salat Jumat, dan salat sunnah ini dikerjakan di masjid. Atau rakaataini, salat 2 rakaat fil manzili, dikerjakan di rumah. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi Abu Hurairah di sini mengkabarkan bahwa Nabi pernah bersabda yang isinya adalah sebagai berikut. Idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila shalla ahadukum, salah seorang di antara kalian salat al-jum'ata, salat Jumat, falyusalli, maka hendaknya dia salat ba'daha, sesudahnya, arba'an, 4 rakaat. Jadi apabila seorang dia selesai dari sholat Jumat, maka disunahkan baginya sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Hadisnya rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor al-hadi wa thamanuna wa thamanu mi'ati, hadis yang ke-881. Jadi termasuk sunnah yang banyak dilupakan. Hampir-hampir jarang kaum muslimin mengerjakan 4 rakaat ini. 4 rakaat sholat sunnah sesudah sholat Jumat di masjid. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat kembali salam, baru kemudian silakan yang mau pulang. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la yusalli, dahulu beliau tidak salat, ba'dal jum'ati, sesudah salat Jumat, hatta yansharif, hingga beliau pergi meninggalkan masjid. Fayusalli rakaatain, lalu beliau sholat 2 rakaat. Jadi termasuk sunnah adalah Nabi SAW terkadang sesudah sholat Jumat di masjid, beliau tidak sholat, namun beliau pergi meninggalkan masjid, berpaling dari sholatnya, lalu sholat 2 rakaat di mana? Di rumah. Hadisnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis nomor as-sabi'u wa thalathuna wa tis'umiyah, hadis nomor 937. Wa Muslimun, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, hadis nomor ats-tsani wa tsamanuna wa tsamanumiyah, hadis nomor 882. Kira-kira ini saling bertentangan atau tidak? Tidak. Jadi Nabi itu terkadang beliau sholat 4 rakaat, ya. Nabi terkadang menyuruh sahabatnya untuk sholat 4 rakaat di masjid. Jadi apabila di masjid itu kerjakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, dan itu dilakukan sesudah sholat Jumat. Kemudian beliau pribadi, beliau sendiri seringkali juga mengerjakan 2 rakaat saja, tapi di rumah. Sehingga nanti kesimpulannya akan kita bacakan ucapan para ulama kita. Di bawahnya di situ dikatakan qala al-Imam Ahmadu rahimahullah,
Berkata Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Ahmad ini adalah imam ahli sunnati wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi dulu ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, di negeri Al-Iraq, Imam Ahmad juga tinggal di Baghdad. Maka murid Imam Syafi'i rahimahullah yang paling terkenal dan paling banyak ilmunya ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad di Irak adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i memuji muridnya ini. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i pun kalau bertanya tentang hadis, bertanyanya kepada muridnya sendiri, yaitu Imam Ahmad. Bagaimana tidak menguasai hadis? Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Jadi beliau menghafal hafidha alfi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal 1 juta hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, insya'a, jika seseorang menginginkan, shalla ba'dal jum'ati, dia boleh sholat sesudah Jumat rakaataini, 2 rakaat sunnah. Wa insya'a, dan jika dia menghendaki atau menginginkan, shalla arba'an, dia boleh sholat 4 rakaat. Jadi boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ini perkataan Imam Ahmad. Silakan memilih. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim, sebab di situ kalau sama-sama sahihnya, walaupun isinya ada sedikit berbeda, itu bukan bertentangan, tetapi itu namanya khilaf tanawwu, perbedaan ragam cara atau kaifiyah. Jadi kadang Nabi melakukan seperti ini atau menyuruhnya seperti ini, kadang Nabi melakukannya seperti itu. Kita ambil contoh ya, para jamaah rahmatullah taala. Bacaan ruku, kadang Nabi membaca subhana rabbiyal azim, kadang Nabi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kadang Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan bacaan yang lainnya. Jadi ini namanya khilaf tanawwu, adanya banyak cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholat sunnah ba'diyah Jumat. Itu boleh 2, boleh 4. Sekarang kita simak ucapan Ibnul Qayyim. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim ini adalah ulama besar yang asalnya beliau bermadzhab Syafi'i. Kemudian beliau berguru dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hanbali. Ada yang mengatakan di antara ulama, Ibnul Qayyim ini sesudah itu beliau berpindah madzhab menjadi pengikutnya Hambali, menjadi Hambali, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada yang mengatakan beliau tetap Syafi'i, pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Qala Syekhuna, beliau berkata guru kami, syekh kami, Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, ayahnya Al-Abbas, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, in shalla fil masjid shalla arba'an, jika dia sholat di masjid maka hendaknya dia sholat 4 rakaat. Jadi sholat sunnah ba'diyah Jumat kalau dikerjakan di masjid berapa rakaat? 4 rakaat. Wa in shalla fi baitihi, jika dia sholat di rumahnya, shalla rakaataini, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Makanya Nabi tadi dalam hadisnya Bukhari Muslim, beliau menyuruh untuk sholat 4 rakaat bagi para sahabat ya. Sebelum mereka meninggalkan masjid, diperintahkan untuk sholat 4 rakaat. Kemudian Nabi sendiri diceritakan oleh Abdullah bin Umar dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, sesudah Jumat tidak sholat, langsung berpaling pulang meninggalkan masjid. Kemudian beliau baru sholat 2 rakaat di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa jika di masjid berapa rakaat? 4 rakaat. Jika di rumah berapa rakaat? 2 rakaat. Taib. Undur bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad di Al-Juz'u Al-Awwal safhata 17
wa arba'imi'ah halaman 417. Namun sebagian guru kami mengatakan apabila mungkin ya kita waktunya terbatas, atau biasanya hari Jumat itu kan di sela-sela kerja kita, kadang kita mengantuk dan lelah, maka boleh walaupun di masjid hanya 2 rakaat saja. Yang penting jangan sampai meninggalkan ba'diyah. Tapi kalau bisa sebagaimana petunjuk Nabi, berarti di masjid berapa? 4 rakaat. Kalau sudah 4 rakaat di rumah tidak usah lagi. Tapi kalau ingin sholat di rumah 2 rakaat, di masjid tidak usah. Sesudah sholat Jumat, zikir, pulang sebagaimana Nabi pulang, kemudian nanti lakukan di rumah ba'diyahnya 2 rakaat. Sudah bisa difahami ini ya, gampang ya. Soal pemahamannya gampang. Yang sekarang menjadi sunnah yang terlupakan yang mana ini? Dua-duanya. Karena kaum muslimin hanya 2 rakaat di masjid saja. Jarang yang 4 rakaat. Jarang yang mengerjakan 4 rakaat di masjid, atau mengerjakan 2 rakaat di rumah. Biasanya sudah pulang ya sudah, tidak ada sholat sunnah lagi. Ya sesekali kita kerjakan di masjid 4 rakaat, kemudian di Jumat yang berikutnya 2 rakaat di rumah. Dan termasuk sunnah yang saya amati sekarang juga mulai dilupakan. Padahal di zaman saya masih kecil dahulu, di zaman saya masih mulai TK, SD, SMP, SMA, itu saya mengamati di masjidnya kakek saya, tepatnya di Masjid Taqwa Pare. Masjid Taqwa ini di sebelah timur Pasar Baru Pare, masjid tertua di kota Pare, karena didirikan pada tahun 1835. Masjid ini dibangun 1835, lama sekali. Sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Jadi sebelum negara kita ada, masjid ini sudah ada. Saya yakin di Blitar juga ada masjid tua ini, yang dibangun sebelum tahun 1900. Itu saya amati zaman dahulu, bapak-bapak sepuh-sepuh, terutama yang sepuh-sepuh yang tua-tua itu biasanya masuk masjid lebih dahulu. Sesudah mereka masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka mereka sholat sunnah mutlak, namanya sholat intidhar, menunggu khotib datang. 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Masih ada di sini Pak? Sudah jarang. Dulu zaman kita masih kecil, insya Allah bapak-bapak, terutama orang pesantrenan hafal. Dulu masih dikerjakan. Coba ya dipraktekkan ya. Dipraktekkan para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kita praktekkan Jumat besok berikutnya ya. Jadi setelah tahiyatul masjid, khotib belum naik mimbar, kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Kalau nanti kita lelah ya, sedangkan waktu masih ada, baca surat Al-Kahfi. Karena malam Jumat sejak maghrib kemarin, hari Kamis sampai Jumat tadi ya, sampai Jumat tadi menjelang maghrib itu disunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat nomor berapa para Jawa? Urutannya dalam Al-Quran surat nomor 18 setelah Al-Isra, sebelum Maryam ya. Thayyib. Al-Kahfi itu jumlah ayatnya berapa? 110 ayat. Itu tolong dibaca ketika malam Jumat atau hari Jumat. Diusahakan demikian. Bagi yang belum pernah membaca, nanti Jumat berikutnya kita baca. Para jemaah rahmatullah ta'ala, ini tadi tentang sunnah yang terlupakan nomor 18, yaitu sholat 4 rakaat di masjid sesudah sholat Jumat, atau 2 rakaat di rumah.